Bismillahirrahmanirrahim. Ada hal yang mungkin kita nggak tahu atau kita lupakan, yaitu adalah nggak semua yang kita mau itu harus kita dapatkan, dan nggak semua doa yang kita minta itu harus dikabulkan dengan cara yang kita mau. Iya, kenapa? Karena mungkin kita pernah berencana A gitu kan, dan akhirnya malah nggak berjalan, dan kita malah melakukan rencana B yang nggak sesuai dengan rencana awal gitu. Dan ternyata rencana B itu lebih baik dibanding rencana A. Kuncinya gimana? Selama kita selalu positive thinking, jalankan dan gak berburuk sangka sama Allah gitu. Kenapa? Karena saat mungkin kita gagal sama rencana A dan kita malah depresi dan kita malah sedih nangis, itu malah gak ngasilin apa-apa. Dan sebagaimana juga saya pernah alamin, yaitu saat saya dulu kuliah, saya tes, saya mau masuk di universitas yang bagus di Depok, karena saya yakin bisa dapet sana karena nilai tryout saya di tempat itu sampai nilainya kesana gitu, lulus gitu kan. Dan ternyata qadarullah sampai dengan hari ya pengumumannya saya terima di sana. Saya malah terima di Malang, di Brawijaya. Saya sempat sedih dan nangis kayak, ya Allah ini gimana, mau masa kuliah jauh-jauh gitu kan. Kayak jauh dari rumah lah, nggak enak gitu kan. Dan ternyata somehow ibroh karena kuliah di sana lah. Akhirnya saya banyak ketemu sama orang menghafal Quran. Saya jadi belajar ngaji di bait Quran yang saya sadar bahwa ternyata ngaji saya buruk banget gitu kan. Insyaallah gitu. Dan karena saya juga di Malang ngekos, saya jadi belajar mandiri gitu. Akhirnya saya mikir, oh mungkin kalau saya malah kuliah di daerah Depok, saya mungkin tiap kan akan balik ke rumah, nggak mandiri, tetap akan makan di rumah, nggak belajar gimana survive sendiri gitu kan. Dan itulah rencana terbaik Allah yang Allah rencanakan. Selama kita selalu positive thinking, mencari fadilahnya, dan juga nggak berburuk sangka sama Allah. Tetap jalan dengan cara yang baik gitu. Nggak depresi jadinya, gitu kan. Dan yang kedua adalah, saat kita berdoa, nggak harus doa itu dikabulkan dengan cara yang kita mau. Walaupun ada doa yang dikabulkan dengan cara yang kita mau dan langsung ya. Tapi ada juga doa itu yang nggak dikabulkan dengan cara yang kita mau, tapi yang Allah mau. Contohnya gimana yang saya alamin? Contohnya adalah mic ini misalnya. Saya pas minjem Saramonic ke Is Al-Azhar, saya mikir, saya bilang, ya Allah kayak enak ya punya Saramonic ya buat bikin konten gitu kan. Dan Masya Allah, ternyata kakak saya beli mic yang ini dan nggak dipakai gitu kan. Dan juga saat saya juga bilang, ya Allah HP saya agak buruk nih kamera depannya, tolong belikan saya iPhone apa deh yang bagus deh buat saya bikin konten. Dan Masya Allah ternyata ibu saya beli HP baru gitu. Hikmahnya gimana? Kan saya minta doa saya yang diberikan, ternyata akhirnya wasilah kakak saya dan wasilah ibu saya. Dan somehow ya saya berpikir positif lagi, kenapa ya kayak gini, oh mungkin biar kakak saya dan ibu saya kebagian pahala dari apa video mungkin kebaikan yang bisa saya buat gitu kan. Insya Allah kan, selama kita selalu positive thinking ya gitu. Dan juga mungkin sama saat saya juga kehilangan buff saya, buff masker buat di motor itu, warna hitam biasa aja, dan saya bilang, ya Allah tolong hibur saya Allah, kayak buff saya hilang kayak gitu. Dan ternyata Masya Allahnya Allah gantikan dengan lebih baik, yaitu masker biru yang menurut saya bagus dan saya suka gitu kan, yang saya inginkan lah pokoknya lah gitu. Dan ternyata saat kita kehilangan sesuatu dan kita minta sama Allah dengan penuh harap, insya Allah Allah gantikan dengan lebih baik gitu kan. Jadi kesimpulannya apa? Yaitu adalah, pertama, nggak semua yang kita mau itu harus kita dapatkan. Dan kedua, nggak semua doa yang kita minta akan dikabulkan dengan cara yang kita mau. Bisa jadi dikabulkan dengan cara yang Allah mau dan lebih banyak manfaatnya di sana. Makanya la in syakartum la azidannakum. Ya kalau bersyukur, maka Allah tambahkan nikmat itu. Syukurnya gimana? Pas kita sadar bahwa barang itu ada di sekitar kita, walaupun bukan langsung milik kita ya Pak, emang punya kita beli apa gimana, ya kita gunakan untuk ibadah terbaik gitu kan. Karena wal in kafartum min azabil syadid. Kalau kamu kufur, tertutup terhadap apa yang aku berikan dan kamu tidak gunakan untuk kebaikan, ya siapa aja azabku pedih karena kamu gak gunakan untuk kebaikan gitu kan. Dan yang ketiga, saat kita kehilangan sesuatu, mintalah sama Allah gantikan lebih baik. Insya Allah Allah gantikan lebih baik. Selama kita yakin, selalu positive thinking, dan tidak berburuk sangka sama Allah. Karena Allah itu memang ada dan selalu ada dan tidak pernah ngantuk maupun tidur, dan pasti maha mendengar doa kita dan akan mengabulkannya, bukan dengan cara yang kita mau, tapi dengan cara yang Allah mau. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 16, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ
تعلمون. Karena ada hal yang mungkin kita nggak suka, tapi ternyata baik buat kita, dan ada hal yang mungkin kita suka banget, ternyata malah buruk buat kita. Sungguh Allah tahu mana yang terbaik buat kita, tapi kita nggak tahu. Maka gimana caranya? Selalu positive thinking dan yakin bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab.